Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengerti dan tentu tahu bahwa Tuhan sungguh menghendaki agar semakin banyak orang bertobat, agar semakin banyak orang juga berubah dan sungguh mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ungkapan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit menunjukkan bahwa gereja membutuhkan banyak pekerja-pekerja, banyak pewarta sabda, supaya semakin banyak orang juga mengenal Tuhan. Tadi sebelum misa saya coba tanya kepada anak-anak mesdinar ini, ada banyak kan, laki-laki semua. Lalu saya tanya, ada yang mau jadi romo? Mereka menjawab dengan senyuman. Ya tidak ada kata ya atau tidak, hanya tersenyum saja gitu. Ya mungkin malu-malu atau enggak tahu juga ya. Tapi kita juga selalu berdoa supaya semakin banyak juga para imam, ya, anak-anak muda yang terpanggil untuk menjadi seorang imam. Beberapa waktu lalu saya tanya di seminari Garum itu ada romo rektor, kebetulan saya juga pernah tugas di seminari. Tahun ini berapa romo yang diterima gitu? Yang daftar ada banyak gitu ya. Yang diterima hanya 39. 39 itu masih pendidikan lama, mungkin 12 tahun ya. Dan di dalam 12 tahun mungkin ya nanti di dalam 1-2 tahun mungkin berguguran ya. Mungkin enggak kerasan ya, mungkin kayaknya bukan panggilan saya. Ya. Itulah dinamika di dalam menjalani panggilan. Angkatan saya dulu ada 43 masuk, 18 tahun yang lalu. Yang jadi romo dari 43 hanya 3. Jadi yang 40 sudah nikah, sudah macam-macam lah ya. Sudah keluar dan sebagainya. Ya inilah sebuah ungkapan akan panggilan dan perutusan yang juga tidak mudah. Bahkan Tuhan mengatakan, ya aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan kalau kita lihat di dalam bacaan Injil hari ini, memang paling tidak ada 3 bagian.
Pertama, Tuhan mau menunjukkan kepada kita akan kebutuhan, pewartaan bahwa kerajaan Allah itu sungguh sudah dekat. Yang kedua, bagaimana kita kemudian menjalani perutusan ini? Ya, ada yang ditolak, ada yang diterima. Tetapi misi untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat itu harus kamu sampaikan kepada siapapun orang yang kamu temui di jalan itu. Dan yang bagian ketiga adalah sukacita para murid. Mereka bersukacita, bergembira, karena semakin banyak orang bisa diselamatkan. Ini adalah 3 tahap yang bisa kita lihat dari Injil hari ini. Kalau Tuhan pada hari ini menunjukkan di dalam kitab suci bahwa ia mengutus 70 murid, mulai hari ini tidak ada 70 murid lagi. Tetapi Tuhan mengutus kita semua ini untuk mau menanggapi panggilannya. Tidak hanya menjadi romo suster. Dari panggilan hidup Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa sungguh-sungguh menjadi pewarta sabda Tuhan. Mengajak orang untuk mengenal siapakah Tuhan di dalam hidup mereka. Bagaimana caranya, Romo? Untuk bisa mewartakan Tuhan. Yang paling mudah, paling sederhana adalah pertama, mulai sungguh mengenal siapakah Tuhan itu bagi Bapak Ibu sekalian. Siapakah Kristus bagi kita semua yang ada di sini. Bagaimana mungkin kita mewartakan Kristus kalau kita tidak mengenal Kristus? Maka coba kenalilah, bacalah kitab suci. Renungkan sungguh bagaimana Tuhan banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, tunjukkanlah Kristus itu dalam hidupmu setiap hari. Dalam perbuatan, dalam tutur kata, dalam sikap yang penuh belas kasih. Inilah yang mau Tuhan tunjukkan dalam suasana kedamaian. Bagaimana kehadiran Anda, kehadiran kita semua di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada, sungguh membawa kedamaian, sungguh membawa sukacita. Kalau kehadiran kita saja tidak membawa damai dan sukacita, bagaimana mungkin kita bisa membawa Kristus di tempat kita itu? Lalu yang ketiga, kita dipanggil untuk sungguh senantiasa menemukan sukacita. Karena panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena perutusan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Maka di bagian terakhir, ulasan yang ketiga, bagaimana para murid kemudian menemukan sungguh sukacita. Tetapi di balik sukacita itu, bukan pertama-tama aku, dan aku. Atau saya. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu. Yang kemudian membuat orang memuji kita, bukan. Tetapi sungguh-sungguh semua karena Tuhan sendiri. Kita bisa sukses. Kita punya banyak usaha. Mimpi-mimpi kita tercapai. Doa-doa kita dikabulkan. Ya bukan karena aku, tetapi karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti terungkap di dalam bacaan pertama dan kedua, bagaimana sungguh sukacita itu perlu kita bawa di dalam tugas perutusan kita. Rasul Paulus dengan tegas menunjukkan bagaimana ia hidup sungguh di dalam salib Tuhan. Ia mau merelakan hidupnya, berkorban, di penjara, disiksa, dan lain sebagainya. Karena dia sungguh menemukan ada Tuhan di dalam hatinya. Maka mari di hari ini kita semua yang hadir di tempat ini menyadari akan panggilan dan perutusan kita. Kita adalah bagian dari murid-murid Tuhan yang diutus, yang tidak hanya 70 orang, tetapi puluhan dan ratusan orang, mungkin ribuan orang yang ada di tempat ini. Dipanggil untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Maka mari kita sungguh bersiap sedia membawa Kristus di hidup kita dan juga di dalam hati kita. Temukanlah sukacita di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar Anda. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.